Halo semuanya, saya di sini sebagai host atas nama Goden Hana Nadia Dudung, dan pertemuan kali ini kita akan membahas terkait isu besar yang sedang terjadi di Bali, yaitu perdagangan manusia. Baru-baru ini pihak kepolisian mengumumkan adanya daftar pencarian orang atau DPO terkait jaringan perdagangan manusia di Bali. Apa yang terjadi dan bagaimana penegakan hukumnya? Ayo kita bahas sama-sama. Oke, hari ini kita akan berbincang dengan ketiga narasumber kita dari Universitas Nusa Tenggara dan Prodi DPKN. Narasumber pertama atas nama saya Madam Mateo, dan untuk narasumber kedua yaitu Saya Pascal Pedan. dan narasumber ketiga. Saya Yanto Surya. Selamat menyaksikan. Halo Kakak Marno, terkait latar belakang kasus. Coba Kakak jelaskan secara singkat latar belakang kasus perdagangan manusia di Bali, termasuk bagaimana jaringan ini terbongkar dan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Menarik sekali kasus yang akan kita bahas hari ini tentang kasus perdagangan manusia di Bali. Kasus perdagangan manusia di Bali kali ini menyita perhatian publik karena melibatkan jaringan internasional. Korban-korban seringkali dipekerjakan di bawah kondisi yang tidak manusiawi, dan ada beberapa tersangka utama yang sudah dimasukkan ke dalam DPO. Menurut informasi dari pihak kepolisian, korban dieksploitasi untuk pekerjaan kasar dengan iming-iming gaji tinggi di luar negeri, tetapi realitanya berbeda. Oke, terima kasih Kakak Marno terkait penjelasannya yang sangat luar biasa ini. Nah, untuk berikutnya itu terkait peran. Bagaimana peran penegakan hukum? Coba Kakak Listo menjelaskan terkait bagaimana penegakan hukum di Bali dan pihak terkait bekerja untuk menangani kasus tersebut, termasuk kendala dalam menangkap DPO dan upaya kerjasama internasional. Terkait peran penegakan hukum, pihak polisi Bali dengan imigrasi bekerja sama dengan erat dengan otoritas internasional untuk memburu DPO yang melarikan diri ke luar negeri. Namun menangkap pelaku perdagangan manusia tidaklah mudah, apalagi mereka seringkali menggunakan identitas palsu dan memiliki jaringan yang sangat luas. Oke Kakak Listo, terkait tindakan hukum atas kasus tersebut, kira-kira coba Kakak Listo jelaskan sedikit dia punya tindakan hukumnya itu seperti apa. Terkait dengan tindakan hukum yang terjadi nanti lagi dibagi menjadi dua, yaitu tindakan hukum terhadap pelaku dan tindakan hukum terhadap korban. Tindakan hukum terhadap pelaku nanti ada vonis penjara dan vonis denda, di mana vonis penjara pelaku yang berhasil ditangkap dan diadili kemudian dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hukuman ini dapat bervariasi, seringkali berkisar 5 hingga 15 tahun penjara. Selain hukuman penjara, hukuman denda, pengadilan juga dapat menjatuhkan hukuman denda kepada pelaku sehingga untuk mempertanggungjawabkan finansial atau tindakan kekerasan mereka. Yang kedua tentang korban, di mana pengadilan biasanya mengarahkan agar korban menerima dukungan dan rehabilitas ini untuk mencakup kesehatan mental, pendidikan, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Kakak Listo atas jawabannya. Selanjutnya itu bagaimana dampak bagi korban baik fisik, mental maupun sosial terkait kasus tersebut yang terjadi di Bali. Coba Kakak Yanto jelaskan. Baik, terima kasih Kakak Goden. Saya akan mencoba menjawab bagaimana dampak dari perdagangan manusia yang terjadi di Bali. Nah, yang pertama itu ada trauma korban, di mana dampak dari perdagangan manusia ini sangat merusak, terutama bagi para korban yang seringkali mengalami trauma fisik dan psikologis. Banyak dari mereka yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih, baik dari luka fisik maupun trauma mental yang mendalam. Kemudian yang kedua itu ada dampak sosial,
di mana perdagangan manusia ini juga berdampak besar pada masyarakat lokal, terutama di daerah-daerah yang menjadi target jaringan ini. Keluarga korban seringkali tidak menyadari apa yang terjadi hingga terlambat dan mereka harus berjuang untuk mendapatkan kembali anggota keluarga mereka.